Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kultum Ramadan yang kedua kalinya. Kali ini saya membawa tema di sekitar orang-orang yang berpuasa dan juga kesehatan. Kita tahu bahwa setiap perintah Allah itu ada manfaat terhadap lahir batin kita atau jiwa dan fisik kita. Orang-orang yang berpuasa punya tujuan untuk menghantarkan keimanan seseorang menjadi orang yang bertakwa, artinya meningkatkan diri kita yang lebih baik di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Sedangkan efek samping atau dampak positif terhadap fisik kita, orang yang berpuasa akan menjadi orang yang sehat. Ada suatu artikel yang saya baca tentang manfaat orang-orang yang berpuasa. Dalam artikel itu disebutkan manfaat orang yang berpuasa yang pertama, menurunkan kadar risiko penyakit jantung. Dalam salah satu penelitian, orang-orang yang berpuasa dalam sebulan sekali saja itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung 58% daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Bahkan dalam penelitian itu juga orang-orang yang berpuasa efeknya dapat menyembuhkan penyakit diabetes dan juga kolesterol. 30% akan turun gula darah orang-orang yang berpuasa, dan begitu pula turun kolesterolnya 30%. Dan ini terjadi dalam penelitian itu dalam beberapa hari pertama atau hari-hari pertama. Itu akan membawa dampak positif terhadap detoksasi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, bahwa puasa bermanfaat untuk menurunkan berat badan kita. Sudah jelas bahwa puasa secara fisik kita untuk menyederhanakan makan dan juga untuk merubah pola makan kita agar ada keteraturan sehingga kita tidak rakus. Kalau puasa itu dilakukan kita dengan cara menyederhanakan makan dan mengatur pola makan kita, maka insya Allah ini akan menurunkan berat badan kita, dan itu akan membakar lemak-lemak yang berlebihan di dalam tubuh kita, yang akan mengganggu fungsi organ tubuh kita seperti ginjal, fungsi hati. Maka dengan kita berpuasa yang menyederhanakan makan kita dan merubah pola makan kita dengan secara
teratur, maka ini akan menjaga fungsi organ tubuh kita menjadi sehat, menjadi baik. Tapi kalau puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga di siang hari, dibatasi hanya pagi sampai sore hari, maka yang terjadi ibarat puasa dendam. Maka setelah buka tentu dia akan banyak kembali makannya. Ini aja jadi istilahnya puasa pindah jadwal makan, dan ini tidak akan membawa dampak positif terhadap kesehatan kita untuk menurunkan badan. Yang berikutnya bahwa puasa itu bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental. Sebagaimana di dalam puasa dilatih kita ini untuk bersabar dan juga mampu menjaga emosi kita. Dengan kita berlatih sabar dan menjaga emosi kita, insya Allah mental kita menjadi sehat dan kuat, dan dia akan tahan banting di dalam menghadapi cobaan-cobaan, terutama pada saat ini merebaknya virus corona. Ini menjadikan seseorang itu sangat ketakutan. Bila mentalnya itu adalah turun atau jelek, maka ini antibodinya pun akan lemah, dan itu akan mudah sekali diserang dengan virus corona. Makanya mudah-mudahan puasa kita ini dapat menguatkan mental kita agar kita terhindar dari berbagai macam cobaan, terutama virus corona yang merebak pada saat ini. Kemudian yang berikutnya bahwa puasa juga itu bermanfaat terhadap meningkatkan atau menyehatkan otak kita. Jelas bahwa tujuan puasa itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam perbuatan yang baik, sehingga orientasinya adalah untuk kebaikan dan juga orientasi untuk kita ke akhirat, sehingga akan berpikir yang positif orang-orang yang berpuasa. Maka jelas orang yang berpuasa dengan benar tidak mungkin otak kita berpikir secara negatif. Yang berikutnya juga puasa itu akan mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita, dan juga dalam penelitian itu akan mengawetkan atau menjadi awet muda orang yang berpuasa. Bahwa puasa itu ibarat detok nasi. Ketika di awal-awal puasa itu perut kita kadang-kadang perih dan sakit, itu adalah proses penyembuhan atau detok nasi. Kemudian hari kedua sudah mulai itu agak ringan, hari ketiga ringan, bahkan hari berikutnya kita sudah terbiasa, tidak lagi merasa sakit dan juga tidak lagi merasa perih. Kalau lapar pasti, namun kita mampu, kita menahannya dan menjaganya dengan baik. Maka oleh sebab itu orang-orang yang berpuasa akan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, menjadi orang itu menjadi sehat. Dan insya Allah dengan puasa juga akan menjadi awet muda. Saya kira itu saja karena keterbatasan waktu pula. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Sekali lagi kami juga terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.